ketawa, takut kolesterol hilang. Benar-benar kacau. Masalah konstitusi ketatanegaraan nasibnya ditentukan oleh pengadilan perdata di bawahnya. Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat dalam persidangan gugatan Partai Prima ke KPU memutuskan memerintahkan KPU menunda pemilu 2024. Bagaimana bisa menunda pemilu? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres ataupun bukan, jika beda pilihan, jangan baper. Lembaga Pengadilan Negeri, saudara-saudara, membuat keputusan hukum yang bertabrakan dengan keputusan lembaga hukum di atasnya. Pemilu, pileg, dan pilpres adalah keputusan politik yang diatur oleh konstitusi, undang-undang negara, dan dikeluarkan oleh lembaga konstitusi negara, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Tapi bagaimana produk hukumnya bisa dimentahkan oleh pengadilan negeri, lembaga hukum yang stratanya berada di bawah Mahkamah Hukum? Waduh, maka jangan hanya awasi presiden mulu, hasilnya bisa salfok atau galvok. Apalagi kalau cara pandangannya mikroskopik, menggunakan lensa mikroskop yang terlihat hanya yang diperbesar, yang menjadi fokus periferalnya atau sekitarnya menjadi bokeh, blabur karena diblur. Padahal pengawasan dan kritik di Indonesia itu yang pertama dan utama. Saya kira memang lebih ke soal lembaga hukum beserta segenap selagorde aparatnya. Lembaga hukum yang sering berapologi atau berslogan mengenai lembaga yang independen, tidak boleh atau tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, oleh presiden, oleh tentara. Padahal itu hanyalah semacam kesombongan untuk menutupi bila-bila masa ketahuan kelemahan utamanya, yakni kemungkinan atau kesempatan manipulasinya atau korupsinya jadi hilang. Lembaga-lembaga yang punya otoritas atau kewenangan yang mengikat, seperti di lembaga hukum itu, jaksa misalnya atau hakim misalnya, sangat punya potensi dan rawan pembiasan kewenangan. Sama halnya dengan lembaga pajak, bea cukai, kemudian juga polisi, anggota parlemen. Mereka punya otoritas yang bisa menjadi doktrin hukum untuk memposisikan orang bersalah atau berbenar. Kalau ada bersalah, mestinya ada berbenar, bukan? Atau berbetul-betul. Karena hanya mengkritisi presiden melulu, seolah hanya dia, hanya presiden yang menyelenggarakan langkah kenegaraan itu. Itu bukti belum banyak pahamnya orang-orang akan sistem ketatanegaraan kita. Banyak orang berpendidikan modern, tetapi masih saja pandangannya jadul, kuno, memposisikan presiden sebagai segala-galanya. Penguasa, seperti penguasa zaman dulu, seperti mereka melihat raja di raja, mutlak berkuasa. Sama sekali tidak mengerti bahwa ada lembaga legislatif dan ada lembaga yudikatif. Mengkritisi presiden ya tentu saja bagus-bagus saja, tetapi sama sekali mengabaikan elemen-elemen ketatanegaraan yang lainnya.
Ini bukan soal adil dan tidak adil, bukan soal nyinyir dan tidak nyinyir, tapi tidak mengerti soal trias politika sebagai sistem yang dianut negara kita. Mungkin karena kebanyakan nonton sinetron misteri, di mana menjadi suster ngesot pun harus S1 atau setidaknya D3, Sekolah Tinggi Kesehatan. Jadi mau restorasi, mau perubahan, pelanjutan, penyempurnaan, pengamanan, tidak penting-penting benar. Karena yang dibutuhkan adalah berjalannya trias politika yang baik dan benar. Karena korupsi dan penyelewengan bukan hanya di eksekutif, melainkan juga di legislatif dan yudikatif. Dan tidak kalah besar. Tapi di situ anehnya, buru-buru melihat pokok persoalan, para pengkritik malah mengembangkan teori konspirasi. Menduga atau menuding bahwa keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu harus diwaspadai sebagai manuver isu penundaan pemilu yang buntu lewat jalur politik. Ngapain kita bingung atau dibingung-bingungkan soal jadwal pemilu, soal ditunda atau tidaknya pemilu, karena keputusan dan aturan hukumnya, anggarannya bahkan jadwalnya, semuanya sudah diputuskan dan dikuatkan secara hukum, konstitusional. Kalau ada yang menyelewengkan keputusan bersama itu, presiden sekalipun, ya dengan gampang hal itu dimasukkan kategori pelanggaran konstitusi. Dan jika itu terjadi, menurut konstitusi pula, presiden bisa di PHK karena itu, bisa diturunkan, bisa dicopot. Sangat simpel. Kenapa kita pusing-pusing mikirin macam-macam? Selama ini kita melihat bahwa presiden, terutama Presiden Jokowi, sering dipojokkan untuk hal-hal yang tidak dilakukannya. Kenapa begitu? Ya karena permainan politik memang acap, tidak berkait dengan masalah logika, tidak berkait dengan masalah etik. Masalah logika, masalah etika hanya di ranah teoritik, atau jika tidak, karena alasan etik pula, seseorang yang dicitrakan negatif tadi bisa diproses secara hukum. Dan lawan-lawan Jokowi sering kebingungan mau masuk lewat jalur apa karena tidak menemukan titik kesalahan atau katakanlah tindakan koruptifnya. Untuk masalah putusan Pengadilan Negeri itu, ya secara hukum sebenarnya gampang saja. Tidak perlu ribut banding dan sebagainya karena itu adalah keputusan yang menyalahi hukum. Lembaga hukum di atasnya yang lebih tinggi bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah sekiranya murni hukum. Karena memang tidak ada unsur politiknya. Tidak ada alasan secara politis untuk hal itu, untuk melakukan penundaan pemilu. Jangan sampai hal yang gampang dipersulit hanya karena dipakai untuk terus-menerus menggoreng isu, membuat panggung untuk dirinya sendiri agar eksis, diliput media terus. Jika harus dilawan adalah slogan yang selalu dibanggakan dalam sistem hukum kita, bahwa hukum harus independen, harus bebas dari tekanan dan intervensi, hakim independen dan tidak bisa diintervensi, apalagi hakim adalah wakil Tuhan, yang benar saja. Lembaga hukum tanpa ada pengawasan dan menutup diri dari kritik, itu mungkin bisa kita tolerir kalau kita dapati manusia sekualitas pilihan Tuhan atau utusan Tuhan. Tapi bagaimana melibatkan Tuhan dalam sistem? Apakah Tuhan menjadi pansel dalam rekrutmen pejabat negara kita? Selama hukum masih dijalankan oleh manusia Indonesia pula, maka akan tetap ada kemungkinan penyimpangan dan penyelewengan hukum di situ. Karena itu Indonesia juga butuh tukang kritik yang tidak asal-asalan, tukang kritik yang tidak asal bukan Jokowi, atau tukang kritik yang tudingannya adalah semua salah Jokowi. Lagian 2024 Jokowi tidak lagi jadi presiden, akan diganti oleh entah siapa, tergantung yang jumlah suaranya lebih banyak dari yang lainnya. Cuma gitu doang sebenarnya. Karena itu kita butuh kritik yang proporsional, yang berangkat dari niatan untuk kepentingan rakyat jelantah,
bukan untuk pansos para pengkritiknya sebagai cara untuk masuk menjadi bagian dari kelas menengah. Yang ngatos lumeng sering rakti sang resya